Hai, kembali lagi bersama aku, Kenisha sebagai School Supers Batch 3. Belakangan ini, manusia pasti menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu untuk chattingan, untuk online virtual call, lalu untuk kerjain tugas, untuk belanja online, ataupun hal-hal lainnya. Bahkan manusia bisa mendapatkan penghasilan dengan gunain gadget. Contohnya aja untuk jualan online, sebagai tiktokers, youtubers, ataupun profesi lainnya. Karena hal ini, globalisasi di dunia ini makin cepat menyebar dan mengakibatkan teknologi lebih cepat menyebar daripada pendidikan. Kalian penasaran nggak sih apa aja dampaknya? Lalu alasannya, dan apa saran dan rekomendasi dariku mengenai hal demikian? Yuk simak penjelasan berikut. Bagian 1, yaitu apa, kapan, siapa, dan juga di mana. Isu yang pengen aku angkat adalah teknologi yang lebih cepat menyebar daripada pendidikan. Artinya, laju perkembangan dan juga pertumbuhan teknologi ini jauh lebih ke atas dan juga jauh lebih cepat daripada pendidikan. Hal ini tuh diakibatkan oleh berbagai kenyamanan yang ditawarkan oleh teknologi. Sehingga jangan heran nih kalau misalnya kita sebagai generasi muda bakal culture shock kalau gadget tuh gak ada di dunia. Lalu ditambah juga dengan akses membeli gadget sekarang tuh jauh lebih mudah dan juga jauh lebih cepat daripada zaman dahulu. Hal ini tuh lagi melanda generasi penerus bangsa di Indonesia sekarang ini loh. Bagian 2, yaitu alasan kenapa teknologi ini jauh lebih cepat menyebar daripada pendidikan. Alasannya adalah aku akan membandingkan beberapa data kuantitatif mengenai sosial media dan juga penduduk di Indonesia. Salah satu contohnya aja waktu belajar di Indonesia dan juga waktu dalam bermain gadget di Indonesia. Nah, berdasarkan riset tahun 2022 pada bulan Januari ini menyatakan kalau misalnya rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk Indonesia dalam bermain gadget adalah 5,5 jam sampai 7 jam per hari. Sedangkan waktu yang dihabiskan oleh kita untuk belajar, contohnya untuk bagi mahasiswa, bagi siswa SD, SMP, dan juga SMA itu hanya sekitar 4-6 jam saja. Kalau misalnya kita bandingin, kan lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam bermain gadget ya teman-teman. Maka dari itu, ini adalah suatu tonggak awal kita untuk lebih produktif lagi. Dan kalau misalnya ada waktu luang, kita bisa lakuin ke hal yang lebih bermanfaat. Entah itu meditasi, olahraga, ataupun ikut kelas workshop misalnya, daripada hanya diem aja dan juga bermain gadget. Berikutnya, aku akan memaparkan data kuantitatif lagi nih teman-teman, yaitu jumlah nominal uang yang dibayarkan masyarakat per bulannya untuk wifi dan juga kuota internet, yaitu sekitar 300 sampai 950 ribu rupiah per bulannya. Kalau misalnya dibandingkan dengan biaya operasional untuk webinar ataupun kelas workshop untuk masyarakat, itu jauh di bawah daripada biaya yang digunakan untuk wifi ataupun data seluler per bulannya. Hal ini tuh bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Bisa dari pola pikir masyarakat yang lebih memprioritaskan kuota atau wifi untuk misalnya memudahkan mereka beraktivitas, untuk jualan online ataupun ke hal-hal lainnya. Lalu ada juga beberapa faktor, misalnya kelas workshop tersebut memang nggak relevan nih dengan kemampuan ataupun soft skills ataupun passion dari masyarakat itu sendiri. Lalu ada juga beberapa data kuantitatif yang membuktikan kalau misalnya pengguna gadget di Indonesia pada tahun ini tuh jauh lebih banyak daripada masyarakat Indonesia yang mampu menempuh ke jenjang kuliah S1. Berdasarkan riset di internet tahun 2021, kalau sekarang ini pengguna gadget itu sekitar 170,6 juta jiwa. Sedangkan masyarakat yang bisa tamat ataupun mampu hingga ke S1 itu jenjang kuliah hanya sekitar 17,6 juta jiwa. Kalau bisa dibandingkan, itu tuh gapnya sangat jauh dan juga sangat signifikan. Bahkan perbedaannya itu bisa sampai lebih dari 50%. Dari hal ini aja dapat disimpulkan, oh ini loh alasannya kenapa sih teknologi ini bisa lebih cepat menyebar daripada pendidikan. Yaitu kayak tadi, karena pengorbanan masyarakat di bidang waktu, di bidang finansial, dan juga di bidang populasi dalam menggunakan teknologi gadget ini tuh jauh lebih banyak daripada hal yang mereka korbankan di bidang pendidikan. Makanya jangan heran nih, kenapa sih isu itu bisa terjadi? Ya karena itu 3 alasan tadi. Oke, kita menuju ke bagian 3, yaitu dampak. Ini aku bakal bahas di dampak psikologis dulu ya teman-teman. Yaitu ada sebuah kasus di mana seorang artis Korea ini, dia memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri karena cyberbullying. Di mana hatersnya ini melontarkan kalimat-kalimat yang jahat ataupun semacam hate comments, dan sehingga bisa mempengaruhi mental health seseorang ataupun artis Korea ini. Lalu ada juga sebuah kasus di Indonesia di mana ada pedagang lele yang dagangannya itu jatuh ke jalanan. Tapi
Tapi bukannya menolong ya masyarakat di sana, tapi mereka malah mendokumentasikan dengan cara mengambil foto ataupun video agar dapat disebarluaskan di sosial media. Nah, ini adalah bukti dimana ini loh dampaknya kalau misalnya teknologi ini tuh dibiarkan lebih cepat menyebar daripada pendidikan, yang mengakibatkan daya kesiapan kita akan teknologi itu kurang, dan alhasil kita nggak bisa menggunakan teknologi secara bijak, yaitu ya seenaknya aja ngebully orang ataupun bahkan nggak menolongi orang yang lagi kesusahan dan langsung ngambil foto ataupun video agar bisa viral gitu. Itulah salah satu contoh dampak negatif dari teknologi yang lebih cepat menyebar daripada pendidikan. Baik, kita akan lanjut ke dampak negatif lainnya, yaitu adalah dampak ekonomi, di mana ada beberapa lebih dari satu kasus yang dimana nih terjadi di masyarakat Indonesia ya teman-teman. Ada entah itu bapak ataupun ibu-ibu yang mereka itu gantung diri juga kasusnya. Mereka tuh menghilangkan nyawa mereka karena mereka itu terjerat kasus pinjaman online, dimana mereka ini nggak mampu untuk melunasi semua hutang-hutang ya di pinjaman online ini, dan akhirnya mereka gelap mata untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Bahkan banyak juga loh tipu-tipu muslihat di bidang ekonomi, entah itu misalnya investasi bodong, habis itu penghasilan yang nggak jelas dari mana, lalu ada juga pinjaman online yang nominalnya itu nggak sedikit, yang bisa menghilangkan nyawa seseorang gitu. Dan bahkan kalau misal aku baca ya di artikel tersebut, orang yang sudah meninggal akibat pinjaman online ini, keluarganya itu masih ditagih oleh the collector. Jadi ya nggak sampai itu aja penderitaan mereka, tapi juga bisa menjalar ke keluarganya. Ini loh dampaknya di bidang ekonomi yang bisa menghilangkan nyawa seseorang. Ketika mereka tuh nggak pikir panjang, apa sih dampaknya kalau misalnya aku ngelakuin hal ini, aku tuh nggak bisa melunasi hutang-hutangnya gitu. Maka dari itu penting banget bagi kita untuk siap akan teknologi dan berpikir secara bijak dan cerdas mengenai teknologi ini, mengenai gimana sih aku menggunakan gadget dengan benar. Bagian terakhir yaitu bagian keempat mengenai kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah teknologi yang lebih cepat menyebar daripada pendidikan ini memang ada loh guys, memang terjadi sekarang ini dan melanda generasi penerus bangsa Indonesia. Hal ini tuh diakibatkan oleh beberapa faktor yang tadi, yaitu perbandingan data kuantitatif yang mana menunjukkan kalau pengguna gadget ataupun pengorbanan masyarakat yang mereka alokasikan ke gadget ataupun ke teknologi ini jauh lebih besar daripada pengorbanan mereka dalam belajar. Lalu misalnya dalam ikut kelas workshop ataupun webinar misalnya, ataupun perbandingan paradoksial lainnya yang telah aku sebutkan sebelumnya. Lalu karena dampak negatifnya ini bisa ditinjau dari dampak psikologis dan juga dampak ekonomis, ternyata teknologi ini tuh nggak bisa kita biarin lebih cepat menyebar daripada pendidikan. Maka dari itu, yuk kita simak apa sih saran ataupun rekomendasi dariku mengenai isu berikut. Yang pertama, bagi generasi muda kayak kita sekarang, seharusnya kita menggunakan teknologi gadget ini tuh untuk suatu hal yang bisa mengimprovisasi diri sendiri, bukan suatu hal yang bisa menggantikan semua ide ataupun peran kita sebagai layaknya manusia. Lalu yang kedua, bagi orang tua, jangan sekali-sekali lakuin lazy parenting, dimana kalian tuh malas dalam mendidik seorang anak. Misalnya nih, anak kalian lagi nangis, lalu kalian bisa aja langsung ngasih tablet ataupun HP biar mereka tuh diam, karena hal itu bisa ngakibatin seorang anaknya itu bisa kecanduan akan gadget. Lalu yang ketiga, untuk pemerintah, seharusnya pemerintah ini adalah membuat sebuah regulasi di mana mengatur jumlah usia minimum dalam menggunakan gadget. Karena kan kalau misalnya kita nggak ada regulasi tersebut, nanti bisa aja dong balita-balita ataupun anak kecil yang belum bisa mengetahui nih hal yang negatif ataupun hal yang buruk di gadget itu apa aja, dan akibatnya banyak penyalahgunaan gadget yang nggak pengen kita inginkan. Lalu yang terakhir untuk lembaga pendidikan, yaitu kita bisa aja bersama-sama berkolaborasi untuk misalnya menciptakan sebuah tugas yang berhubungan dengan misalnya dengan teknologi, dengan cara siswa-siswi ini bisa menyalurkan ilmu pengetahuan ataupun keterampilan yang telah diajarkan di sekolah dengan membagikannya lewat sosial media untuk sebagai konten yang bermanfaat. Contohnya, itu dia solusi dariku. Oke, sekian tadi adalah penjelasanku mengenai kenapa sih teknologi itu lebih cepat menyebar daripada pendidikan. Untuk itu, aku ada sedikit pantun nih teman-teman, yaitu jalan-jalan ke pasar Semanggi. Balik-baliknya pas subuh. Yuk, imbangi daya sikap kita akan teknologi biar pendidikan nggak kalah jauh. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!